Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni, semester 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Kalam. Dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Khawarij mengenai keberadaan surga dan neraka dan juga pelaku dosa-dosa besar. Dalam ilmu kalam, pembahasan mengenai surga dan neraka tidak hanya berkaitan dengan keberadaannya sebagai tempat balasan, tetapi juga mencakup kapan waktu penciptaannya dan juga tempat-tempat bagi pelaku dosa besar. Oleh karena itu, kita akan menganalisis persamaan dan perbedaan menurut 4 pandangan kalangan dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Khawarij. Kita menganalisis tentang persamaannya dulu. Persamaannya dari semua pandangan ada 3 poin penting. Yang pertama, semua aliran sepakat bahwa adanya surga dan neraka itu kekal abadi untuk tempat pembalasan amal pada hari akhir. Yang kedua, semua aliran sepakat bahwa surga dan neraka merupakan rukun iman dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang wajib kita imani dan kita percayai sebagai wujud peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah 4 aliran tersebut menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama untuk menetapkan adanya surga dan neraka. Dalil naklinya yaitu diantaranya adalah Quran surat Al-Imran ayat 133 yang menjelaskan bahwa surga telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 24 yang menjelaskan tentang neraka adalah tempat bagi orang-orang yang kafir. Meskipun demikian, yaitu terdapat perbedaan antara keempat aliran tersebut mengenai keberadaan surga dan neraka, kapan waktu penciptaannya, dan apa balasannya kepada orang-orang yang melakukan dosa besar untuk di akhirat nanti. Menurut Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal selamanya. Menurut Al-Asy'ariyah, surga dan neraka itu sudah diciptakan, dan pelaku dosa besarnya berstatus mukmin selagi tidak melakukan syirik atau mengingkari adanya Allah. Nasibnya yaitu tergantung kehendak Allah, dapat diampuni atau dihukum terlebih dahulu untuk masuk neraka sebelum akhirnya masuk surga. Yang kedua, Maturidiyah memiliki pandangan yang hampir sama dengan Asy'ariyah. Mereka meyakini bahwa sudah ada surga dan neraka. Dan bagi pelaku dosa besar, menurut mereka yaitu termasuk orang yang masih beriman dan masih diberikan kesempatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Mu'tazilah berpendapat bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Mereka meyakini bahwa surga dan neraka diciptakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Menurut mereka, pelaku dosa besar berada di antara posisi mukmin dan kafir, yang mana apabila dia tidak bertaubat, maka dia akan kekal di neraka. Dan yang terakhir, menurut Khawarij berpendapat bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Namun, menurut mereka pelaku dosa besar itu telah keluar dari agama Islam dan mereka akan kekal di neraka
ketika mereka tidak bertaubat. Argumen teologis dari dalil akli dan nakli bagi keempat aliran. Yang pertama yaitu Mu'tazilah. Dalil naklinya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 93 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 81. Dalil aklinya menurut mereka bahwa surga dan neraka itu prinsip keadilan Allah, di mana Allah tidak mungkin menyamakan orang yang taat dengan pelaku dosa besar. Mereka berpendapat bahwa semua sesuai dengan hikmah Allah apabila surga dan neraka diciptakan digunakan dengan semestinya. Yang kedua, Al-Asy'ari menggunakan dalil naklinya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 133, Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, Quran Surat An-Nisa ayat 48, dan hadis Isra Mi'raj. Dalil akli menurut mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak mutlak, yaitu iradat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan surga dan neraka sebelum hari akhir. Rahmat Allah juga memungkinkan bagi mereka pelaku dosa-dosa besar untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menghilangkan keadilannya. Yang ketiga yaitu Maturidiyah. Dalil naklinya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 133, Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, Quran Surat An-Nisa ayat 48, serta hadis-hadis tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalil aklinya menurut mereka akal bisa mengetahui keberadaan Allah. Namun untuk perkara-perkara goib seperti surga dan neraka hanya diketahui melalui wahyu. Oleh karena itu keputusan akhir mengenai manusia sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Khawarij. Dalil naklinya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 44 dan Quran Surat At-Taubah ayat 63. Dalil aklinya adalah menurut mereka iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan dosa besar berarti imannya telah hilang. Sehingga hukuman kekal di neraka merupakan konsekuensi yang adil. Menurut saya pandangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah pandangan yang paling kuat secara akademis karena mampu mengintegrasi dalil akli dan dalil nakli secara seimbang. Kedua aliran tersebut tidak hanya menggunakan ayat-ayat ancaman, tetapi mereka juga menggunakan ayat-ayat rahmat Allah seperti Quran Surat An-Nisa ayat 48. Selain itu juga kata U'idaj dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 menunjukkan bahwa surga dan neraka telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dalil aklinya kedua aliran tersebut mencerminkan tentang keseimbangan antara sifat keadilan dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap adil dalam memberikan hukuman kepada pelaku dosa besar. Tetapi Allah juga mempunyai hak mutlak untuk mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, menurut Al-Asy'ari dan Maturidiyah adalah dua pandangan aliran yang dinilai lebih kuat dalam memadukan nas Al-Quran, hadis, dan argumentasi rasional secara seimbang. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.